Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, saya Beryl Mahua. Yes, dan saya Dinda Syalahita. Balik lagi di When the Music Fades. Ini adalah sebuah program dari Pijar TV, di mana kita akan menjawab semua pertanyaan kalian tentang praise and worship. Oke, setelah sekian lama ya. Di tempat yang agak cukup berbeda. Ya? Di mana kita? Luar biasa. Wah. Iya, di GKS ya kita ya. Yes. Oke, kita langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Kita panggilkan pertanyaan. Pembawa bucket. Pertanyaan pertama. Wah, terima kasih ya. Terima kasih. Ambil ini. Iya, udah ini udah satu aja. Ambil ini. Udah ini udah aja. Ada itu. Udah balik lagi. Makasih, bye-bye dulu. Makasih semua. Ya udah balik. Makasih. Ya udah. Udah. Panjang banget. Aduh. Oke, seperti biasa aku yang bacain. Ya, aku siapin Alkitab dulu ya kan. Kak, bagaimana kalau aku terdaftar sebagai jemaat di gereja lain, tetapi aku senang melayani di gereja tempat aku rutin datang sekarang? Apakah aku sebenarnya harus melayani di gereja di mana aku terdaftar sebagai jemaat? Sebenarnya sebenarnya kalau kita bicara melayani itu sebenarnya bisa di mana aja ya. Kita pelayanan tuh kita waduh, maaf. Bahkan kita pun juga walaupun kita tertanam di satu gereja, tapi itu tidak menghalangi kita untuk melayani di tempat lain. Kita juga bisa pelayanan di mana aja. Tapi bahkan di kantor juga bisa, dimanapun. Bisa. Tapi menurut saya pribadi, ketika kita tertanam, ada baiknya kita gini. Kalau kita tertanam berarti itu kan rumah kita. Yes. Nah, kalau itu rumah, kita akan melakukan apa aja untuk membangun rumah tersebut. Tempat bertumbuh juga. Tempat bertumbuh kita. Kita akan membuatnya semakin baik. Kita akan memberikan yang terbaik. Kalau misalnya Victor Wang pernah bilang gini, kalau lu punya masalah sama rumah lu, misalnya pipanya bocor, kan lu nggak tinggalin rumahnya terus lu pindah cari hotel atau cari rumah lain, nggak, lu akan bantu membangun rumah itu, benerin segala macam. Nah, jadi karena itu rumah, kalau kita tertanam di situ harusnya kita membangun di situ, berarti kita melayani di situ. Tapi kalau misalnya ternyata lu lebih betah di sana, kamu lebih betah di gereja yang itu, ya mungkin harus di-consider untuk ya bukannya kita nyaranin pindah gereja, enggak, tapi maksudnya di mana kamu
melayani dan kamu tertanam, kamu bertumbuh. Dan gitu. taruh hati kamu juga di Taruh situ. hati, karena kalau kita udah bicara melayani, kita bicara investasi kan, Betul. investasi waktu. Itu kan lebih berharga dari investasi yang lain, investasi waktu, investasi pikiran, tenaga gitu. Nah itu yang harusnya menjadi rumah kamu. Ya, jadi sekarang topiknya tuh bukan masalah terdaftar atau enggak, tapi Iya. tertanam atau enggak. Tertanam Di mana atau kamu enggak. tertanam, bukan Iya. terdaftar. Kalau terdaftar, ya bisa aja didaftarin aja nama Ya, kamu di bisa. gereja-gereja lain Tapi gitu kamu kan. tertanam atau enggak di sana? Yes. Karena kalau di mana kamu tertanam, di situ kamu bertumbuh. Betul. Semoga Next. terjawab ya. Oke, next question. Next question. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Aduh. Terima kasih. Yes, bucket boy. Thank you. Udah balik lagi. Dong ini. Iya itu nanti, Enggak, nanti. itu Dia lagi tidur nanti. dulu itu di situ. Aduh. Aduh. Iya, ya, oke. Nanti ya. Oke. Maafin ya guys. Maafin ya guys. Kita lagi melatih dia untuk melayani. Sudah hari kecil. Oke, dalam sebuah tim praise and worship, seringkali kita berbenturan pendapat satu sama lain. Lalu ada satu pemain yang mungkin menyampaikan perkataan yang menyakiti hati kita. Bagaimana masukan terjadi. kakak untuk kita bisa mengatasi suasana hati kita supaya kita bisa tetap melayani Tuhan dengan maksimal, mengatasi hati kita. Ya, pertama-tama keputusan selalu harus mendahului perasaan. Apapun yang kalian lakukan, jangan sampai perasaan itu mengendalikan keputusan-keputusan Ya. kalian. Jadi kita harus memutuskan waktu kita melayani, kan situasinya nggak pernah baik-baik aja. Situasi pasti ada aja sesuatu ya. Mungkin kita lagi di jalan, waktu kita on the way ke gereja, terjadi sesuatu di jalan yang bikin kita bad mood segala macam ya kan. Mungkin Tapi banget. jangan pernah biarin perasaan itu menguasai semua keputusan kita maupun tindakan-tindakan kita. Karena keputusan yang salah menghasilkan tindakan-tindakan yang salah gitu. Ya. Jadi kalau kita bisa memutuskan untuk nggak, gue mau melayani, jadi gue mau hati gue tetap baik, despite of everything. Nah, sekarang kalau kita bicara ke poin masalah menyakiti atau segala macam ucapan. Sebenarnya kayak gini, firman Tuhan juga udah bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sebetulnya waktu kita berada dalam situasi seperti itu adalah situasi yang terbaik buat kita bertumbuh. Betul. Waktu kita ada gesekan, waktu kita ada friksi, itu Yes. adalah hal terbaik untuk kita bisa belajar how to respond. Tapi di sisi lain juga kita mungkin bisa ngobrol. Kalau misalnya ucapannya udah terlalu menyakitkan, diajak ngobrol aja gitu. Saya selalu percaya semua bisa selesai di meja makan. Yes, dan percaya juga dengan proses pertumbuhan dalam karakter kita juga sih. Betul, gimana Jadi kita mungkin, respon, ya. Yes, mungkin awalnya kita meresponnya, menanggapinya tidak sebaik yang kita pikir. Tapi jangan langsung terintimidasi kayak, aduh gue orangnya yang begini, aduh gue salah. Ya. Jangan, langsung aja oke harusnya gimana. Kita melangkah lebih baik lagi, Yes. jadi meresponi next step-nya lebih baik lagi. Jangan terintimidasi cuman karena satu kejadian aja. Betul, tapi di sisi lain juga buat orang yang suka mungkin gini, gue orangnya emang gini ceplos-ceplos. Nah, itu juga. Gue orangnya emang kalau ngomong apa adanya, gue suka speak up gitu. Bener, tapi bukan berarti harus nyakitin. Jangan jadi pembenaran. Iya, bukan berarti dengan orangnya kayak gitu Yes. lu harus nyakitin, nggak kan? Ngomongan kita bisa pilih kata-kata yang tepat yang nggak menyakiti hati orang. Kita juga harus punya empati kan. Gitu. Yes. Jangan sengaja menginjak. Jangan karena gue emang kayak gini orang itu jadi justifikasi nggak. Kita pengen setiap makin hari kita serupa dengan Yesus. Yesus kan nggak mungkin mengucapkan perkataan yang nyakitin hati Yes. kalau dia mau membangun seseorang. Ada kalanya dia memang tegur orang Farisi, orang Saduki dengan keras gitu. Tapi itu kan buat orang supaya Ya. tersadar. Tapi kalau dia dalam satu pelayanan dia nggak selalu menegur dengan kasar gitu. Ada cara-cara untuk Ya. menyampaikan pendapat, mengutarakan apa yang memang kita lihat Ya. harus kita nyatakan. Tapi caranya, gitu. Semua bicara tentang metode. Ya. Jadi respon dari kita ngomong gini juga kita pernah mengalami disakiti, Pernah dan bahkan mungkin masih. menyakiti ya. Iya, Iya. pernah dan masih mungkin. Jadi kita Selalu itu ongoing proses. kita belajar ini sampai kita nanti mungkin mengakhiri Meninggalkan hidup dunia kita. ini, ya, mengakhiri pertandingan dan Pertandingan mencapai kita garis finish. itu ada prosesnya dan setiap season beda-beda. Betul. Dan kita selalu akan menemukan orang yang gak nyaman buat Benar. situasi kita gitu. Jadi Tapi justru itu waktu kita Bagus lagi buat nggak nyaman, karakter. itu bagus buat karakter kita dan Betul. kita biasanya semakin tajam Betul. dan kita semakin mendekat sama kasih karunia gitu. Karena semakin Yes. kita lemah, kita kan makin minta kasih karunia Bersandar. diperbanyak, bersandar supaya kita bisa menghadapi. Saya sampai hari ini masih kayak gitu kalau udah ngadepin orang ini, Tuhan Yesus, ajar supaya cara ngomongnya bener dong gitu. Iya. Itu sesuatu yang kita perlukan setiap hari. yes, Semoga betul. terjawab. Next question. Next. Pertanyaan berikut. Ayo. Mukanya jahil banget. Go ninja. Oh, go ninja. Oke, go. Ini nih. Nggak keambil, udah ambilnya yang ini. Oke, terima kasih. Itu balik lagi. Iya ini udah nanti dia masih mau Dia masih mau berendam di bobo, sini ayo. masih mau bobo. Udah sana. Dia tuh berusaha banget biar keambil. dari tadi. Iya. Oke. Balik.
Kak, salahkah kalau saya mengajak teman saya yang non-Kristen untuk pelayanan musik di gereja? Udah pertanyaan itu aja. Iya. Kalau tujuannya untuk memberitakan firman ya, kayaknya mungkin nggak salah ya. Ibaratnya, kalau ibaratnya gini, kalau kamu harus memberitakan tentang berita A, tapi kamu nggak ngerti tentang A, apa yang mau disampaikan? Betul. Gitu kan sebenarnya. Betul. Nah maksudnya gini, ketika kita bicara pelayanan musik, ini kan bukan kayak manggung ya. Pelayanan musik di gereja tuh kan nggak sama kayak manggung. Kalau manggung atau perform gitu, kita bisa ajak orang, nggak kenal, nggak bisa langsung main, yang penting dia bisa main instrumennya dengan baik. Ngejam udah langsung ceritanya. ngejam aja, hajar aja, bisa, itu bisa terjadi. Tapi kalau kita bicara praise and worship terutama, ini kan sebuah pelayanan yang membutuhkan pemahaman. Ini bukan sekedar main musik loh, kita lagi jadi imam-imam musik gitu. Karena lagi melakukan sebuah tindakan profetik. Karena Betul. tim worship itu tim profetik. Tim yang menyampaikan pesan kenabian dari Tuhan gitu. Kalau saya ngomong nabi, jangan mindsetnya jenggot panjang, pakai tongkat, enggak ya. Maksudnya kenabian, pesan yang kita dengar dari Tuhan. Nah itu adalah fungsinya tim worship. Kalau dalam satu tim ada yang tidak memahami konsep itu, ada sesuatu yang pasti bisa hilang. Maksudnya powernya mungkin jadi nggak, harusnya bisa lebih powerful lagi, tapi mungkin karena satu orang ini nggak ngerti, jadinya nggak ada unity dalam satu tim. Unity in worship itu juga penting banget. Betul. Nah kalau kita nggak sehati, nggak sevisi, nggak punya satu tujuan, belum tentu kita bisa mencapai tujuan kita dengan baik. Jadi kalau ditanya salah apa enggak, relatif. Tapi kalau saya kasih pemahamannya gitu, dalam artian kalian sebagai tim profetik, kalian butuh unity. Kalian harus ngerti siapa yang kalian sembah, kalian harus kenal siapa yang kalian sembah dan kenapa kalian menyembah. Ya. Tapi kalau saran saya lebih baik daripada dia langsung disuruh main musik, ajak aja dulu ikutan worshipnya. Experience the worship first gitu. Mungkin setelah itu dia jadi kenal dari lagu-lagu, mungkin dia jadi dengar, wah liriknya bagus ya, oh ternyata bicara tentang Tuhan, ternyata bicara tentang identitas misalnya. Ya. Dari situ mungkin kita bisa membawa dia mengenal Yesus gitu. Yes, jadi bisa diawali dengan memuridkan dulu. Jadi Betul. nanti pas dia sudah melayani, dia dengan pengertian yang jauh lebih value-nya benar. Ya, karena worship itu kan firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 23 bilang kan penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yes. Jadi dalam roh dan kebenaran itu tentunya sosok dan pribadi Yesus dalam kebenaran firman, itu kebenaran yang kita harus kenal dulu gitu. Ya, gitu. karena it's more than a sound, it's more than a music. Jadi jangan sampai kita menyembah musiknya doang. Yes, it's not about the music. Yes. It's about the object of worship. Oke. Satu lagi. One last question. Sini aja, di sini, habis itu kamu langsung balik ke sana ya. Ini. Iya nanti. Dia masih paksa. Nanti. Udah ambil aja dan ini nih. Aduh. Wow. Ini mainan Keren. aja rumah ya. Ini balikin lagi. Balikin lagi, dia mau balik. Dia mau bobo. Oh ya sudah. Oke. Pertanyaannya. Ya. Pertanyaan dari Bapak Tikus di situ. Splinter mau nanya. Ya. Maaf ya, pesan sponsor. Ini sekalian kita sekolah minggu ya. Teenage Mutant Pijar TV. Kak, kenapa sih orang Kristen Protestan kalau ibadah se-ekspresif itu? Karena saya hidup di lingkup Katolik dan gereja saya tidak seperti itu. Wow. Ini kayak kemarin kita pernah bahas tentang DNA setiap gereja beda-beda ya. Betul. Saya juga datang dari gereja Presbyterian yang kita cuma pakai piano, cuma pakai elektron, pakai organ gitu. Jadi kita jarang dulu pakai tepuk tangan, pakai teriak-teriak gitu, pakai lompat-lompat, itu nggak ada di gereja saya zaman dulu. Tapi gini, expression of worship itu bisa berupa-rupa, bisa macam-macam. Mungkin ada orang yang ngerasa, oh gue lebih suka yang kusyuk gitu kan, kayak pakai piano aja gitu. Gue ngerasa bisa lebih connect sama Tuhan. Ya nggak apa-apa, it's okay. Setiap gereja punya DNA-nya masing-masing. Nah kalau ditanya kenapa sih di Protestan ekspresif, ada juga kok Protestan yang tadi saya bilang kayak gereja Reform, gereja-gereja Presbyterian, enggak gitu, masih tetap hampir seperti Katolik gitu. Tapi itu kan cuma cara, cuma ekspresi. Balik lagi sesuai pertanyaannya, kenapa ekspresif? Ya karena itu kan cuma ekspresi caranya. Mungkin kalau gereja-gereja Protestan, apalagi yang youth, ya yang youthful gitu, yang banyak anak mudanya, mengekspresikan cinta sama Tuhan itu kadang buat mereka nggak cukup hanya dengan merenung gitu. Mereka butuh tarian, mereka butuh lompat. Sama seperti King David waktu dia masuk ke Yerusalem bawa tabut perjanjian, dia bersorak-sorai merayakan kebaikan Tuhan gitu. Jadi ekspresinya bisa macam-macam. Tapi at the end of the day, object of worship-nya yang lebih penting kan. Kita menyatakan gini. Ada orang yang mungkin menyatakan cinta gitu sama pasangan cuman kayak ngomong I love you. Love gitu. you ya, gitu. Ada yang I love you, ada yang atau cuman gini.
aku tuh cinta banget sama kamu. Ada yang cuman kayak lihat-lihatan aja dia udah tahu gue sayang nih sama lo gitu. Nah itu kan ekspresi worship yang berbeda-beda, ekspresi cinta yang berbeda-beda. Nah worship itu kan ekspresi cinta kita ke Tuhan. Jadi ekspresi kita bisa yang, wah Tuhan gue cinta banget sama lo, bisa lompat-lompat, bisa juga cuman yang Tuhan makasih banget gitu. Ya, jangan ngejudge juga, misalkan orang ada yang wah sama orang yang kayak cuman diem, cuman nangis doang gitu. Siapa tahu yang diem itu ekspresi cintanya luar biasa. Benar. Buat Tuhan. Jadi, dan di Alkitab juga nggak dibilang juga ya, cara menyembah yang maksudnya harus lompat-lompat. Kan intinya gitu. menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Bukan dengan harus lagunya yang agak pakai keyboard ini. Justru itu makanya di dalam firman Tuhan menurut saya nggak pernah ditulis bentuknya. Nggak pernah dikasih tahu tuh secret chord-nya David gitu kan. Daud tuh chord rahasianya kayak apa sih? Miringnya kayak apa? Nggak pernah dikasih tahu. Karena kalau kita dikasih tahu kita jadi fokus ke caranya, lalu yang lain kita anggap salah gitu. Betul. Padahal ekspresi itu tiap manusia built-in-nya beda-beda. Betul. Kalau misalnya ketemu saya kita lagi praise and worship pasti terganggu sama saya karena saya teriak-teriak, lompat-lompat, siul-siul gitu. Karena itu udah menjadi ekspresi cinta saya yang terlalu meluap-luap gitu. Kenapa saya kayak gitu? Karena saya orang panggung. Saya biasa ada di panggung, dimana kalau di panggung tuh kita sorak-sorai ngeliat band yang kita suka, ngeliat musisi yang kita favoritin. Kenapa ada dia sih? Aku terganggu dari tadi baru sadar. Tapi kenapa kalau buat Tuhan kita nggak bisa kasih yang kayak gitu? Kalau saya tipenya seperti itu. Tapi balik lagi itu semua adalah balik ke ekspresi dan DNA setiap gereja yang berbeda-beda. Oke, cukup. Oke, next kita ada seperti biasa. Yes, untuk semua yang sudah mengirim pertanyaan, kalian punya bukan paket, ini ke sini. Bapak Sini. Berlama-lama kemudian. Ya, untuk yang memberikan pertanyaan, kalian punya dapat kesempatan untuk mendapatkan ini dulu. merchandise menarik ya. Merchandise menarik tuh dari Pijar TV, bagus banget kan? Ayo kirim pertanyaan. Children of the Light, ya kan, kirim. Ada bisa dapetin ini pengiling tepung. Bukan, aduh berkali-kali masih aja tuh Jobs. Nah, dapat kaos juga. Betul, lumayan. Ya kan? Jadi pokoknya kirimin pertanyaan kalian. Kalau kalian terpilih, kalian punya kesempatan buat dapetin merchandise menarik ini. Dan ada kabar baik. Kabar baik dari Pijar TV. Kabar gembira. Iya. Gua manggil ada ekstra. Bukan. Kita launching. Kita akan store-nya Pijar TV. Iya benar kita tim kan Pijar TV kan. Makasih ya Pijar. Jadi kalian bisa dapetin merchandise ini ya kan? Kalian bisa beli ini store-nya nih. Ini bagus banget serius. Ini CALLA. bisa langsung dibawa pulang sekarang kan? Bener. Ini kalau kalian bawa pakai bawa laptop gitu bisa banget di sini. Boleh buat kita sekarang kan? Bener. Dan ini bagus banget karena bisa buat masuk di belakangnya buat bawa koper. Keren kan? Set. Jadi kalau saya mau terbang kayak, baik aku terbang dulu ya. Ini nggak usah nenteng dua Nggak perlu dua barang. Cuma satu aja kayak simple. Fly banget ya. Fly dulu aku pelayanan ke daerah. Gitu. Bagus banget. Beneran bagus serius. Asli. Ya itu kan. Dan ini laptop. Ini ada, dia bisa buat laptop. Ini bisa buat terus kalian tenis, bisa jinjing. Raket tenis. Bisa jinjing gini kan. Bisa juga gini. Bisa gini, terserah. Enggak, ini maksudnya Oke, pokoknya intinya nanti dikunjungi aja store-nya. CALLA ya, CALLA. Mau informasi lebih lanjut di sini. Ya kan? Iya, atau di atas. Pokoknya gue mau kasih ini PR ke editornya. Ada samping. Sekarang dia di sini kan? Di bawah sekarang. Sekarang di bawah. Oke, thank you untuk yang udah nonton, udah kirim pertanyaan. Music Page episode kali ini. Sampai kita bertemu di episode selanjutnya membahas tentang praise and worship. Saya Beril Likumahua. Dan saya Dinda Syalaita dan juga ada Jeremiah Likumahua di sebelah sana. Signing out. God bless you. Bye. God bless you. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini.
Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.